Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal UTBK Saintek tahun yang lalu. Mudah-mudahan saat kalian menyelesaikan soal UTBK nanti diberi kemudahan dan yang terpenting kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, kita menuju ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama seperti ini. Diketahui titik P yang berkoordinat 4,A dan lingkaran L yang persamaannya ini. Jika P itu berada di dalam lingkaran L, maka nilai A yang mungkin adalah P berada di dalam yang perlu. Kalau P berada di dalam artinya apa? Artinya ini kalau kita masukkan ke persamaan lingkaran ini, di sini nanti menjadi lebih kecil. Nah, kita masukkan saja ya. Nah, X-nya diganti 4, Y-nya diganti A, sehingga diperoleh seperti ini menjadi lebih kecil dari 0. Nah, kita teruskan, tinggal menyelesaikan ini saja. Nah, ini jadi 1, sehingga diperoleh A kuadrat min 2A min 15 kurang dari 0. Nah, kita faktorkan. Nah, di sini kita cari pertolongan garis bilangan, dan nanti pembuat nolnya kan A sama dengan 5 dan A sama dengan min 3. Nah, garis bilangannya ini pembuat nolnya di sini min 3, di sini adalah 5. Nah, setelah itu kita cek per daerah. Nah, daerah yang ada di sini kita pilih 0. 0 kita masukkan ke sini, 0 min 5 negatif, 0 plus 3 positif, negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Nah, kalau ini bentuk kuadrat mesti selang-seling, tidak usah dicek, di sini positif, di sini positif, seperti itu. Nah, sekarang yang dicari yang apa? Yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti yang negatif. Berarti A-nya itu terletak di antara min 3 sampai dengan 5. Yang mana jawabannya? Yang E. Bisa dipahami? Oke, sekarang soal berikutnya. Soal berikutnya diketahui X persamaannya ini, Y ini. Nah, nilai maksimum dari X kuadrat plus Y kuadrat adalah ini, maka nilai A plus B adalah, bagaimana menyelesaikannya? Di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini ada X. Berarti harus dikuadratkan. Berarti ini nanti kedua ruasnya dikuadratkan, di sini juga dikuadratkan. Ingat, kita punya senjata yang seperti ini. A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini senjatanya, kita pakai untuk ini. Kedua ruasnya dikuadratkan sehingga diperoleh apa? X kuadrat. Nah, ini kuadrat, ini dikuadratkan kan sinus kuadrat alfa plus 2 kali sinus alfa kali ini. Nah, sehingga 2 akar 3 sinus alfa sinus beta plus ini dikuadratkan. Akar 3 kuadrat 3 sinus kuadrat beta. Yang ini juga begitu dikuadratkan. Nah, akan diperoleh lagi cos kuadrat alfa plus 2 kali ini itu 2 akar 3 cos alfa cos beta, terus ini dikuadratkan. Nah, berarti 3 cos kuadrat beta. Nah, kalau sudah di sini nanti, nah ini kan yang dicari X kuadrat plus Y kuadrat, berarti kedua ruasnya nanti kita jumlahkan. Nah, di sini kan tambah, berarti di sini dijumlahkan, ditambah juga. Setelah itu di sini nanti kalau dijumlahkan berarti ini kan ada sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa. Nah, dari situ kita ingat identitas trigonometri, senjatanya kita keluarkan lagi. Nah, sinus kuadrat A plus cos kuadrat A kan sama dengan 1. Berarti ini nanti juga sama dengan 1. Nah, kita jumlahkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan ini 1
ini sama dikeluarkan 2 akar 3-nya sehingga sinus alfa sinus beta plus kosinus alfa kosinus beta. Ini berarti 3 kali sin kuadrat beta cos kuadrat beta, sin kuadrat beta plus cos kuadrat betanya sama dengan 1. Nah, sekarang di sini ada bentuk ini nanti ini kita jadikan 1. Sekarang yang ini itu sama dengan rumus apa ini? Nah, senjatanya kita keluarkan lagi. Kita punya ini. Nah, kita punya ini ya. Kosinus A min B itu kan sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Nah, di sini sin. Nah, kalau ini plus dibolak-balik kan tidak masalah. Nah, kan sama saja. Berarti ini sama dengan kosinus alfa min beta. Nah, kita tuliskan di sini. Ini tambah ini 4, ini berarti ini menjadi kosinus alfa min beta. Nah, sekarang di sini diketahui nilai maksimum dari ini. Nah, maksimum minimum. Nah, kita punya senjata lagi. Nah, senjatanya apa? Kalau ada fungsi Y sama dengan kosinus X, ini mempunyai nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Nah, berarti di sini nanti maksimumnya juga 1, minimumnya juga min 1. Di sini maksimum berarti ini untuk di sini nanti mencapai maksimum jika ini sama dengan 1. Nah, kalau ini 1 berarti di sini kan 4 plus ini kali 1. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat maksimum sama dengan, nah tinggal ini saja, ini kali 1 tetap ini. Nah, maksimumnya ini. Di sini diketahui maksimumnya adalah ini. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, oh, berarti di sini kan, ini sama. Berarti A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah A plus B. A plus B-nya sama dengan 6. Yang mana jawabannya? Yang C. Nah, paham ya? Oke, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Diketahui, nah sekarang matrik B dan matrik C. Jika matrik A berukuran 2 kali 2 dan memenuhi syarat ini, maka determinan ini sama dengan, nah, sekarang kita cari dari yang diketahui ini. Nah, dari bentuk ini bisa kita tuliskan A pangkat 3 sama dengan ini. Biasa ya, ini bawa ke sini. Nah, pengurangan matrik biasa ya sudah, elemen yang seletak dikurangkan, ini dikurangi ini, kemudian ini dikurangi ini dikurangi ini. Nah, sehingga diperoleh ini. Nah, di sini membicarakan tentang determinan ya, kita cari. Ini kan A pangkat 3, berarti determinan A pangkat 3 adalah, ingat, determinan suatu matrik apa? Iya, hasil kali elemen diagonal utama dikurangi hasil kali elemen diagonal yang lain. Berarti di sini nanti ini kali ini min 18 dikurangi 9. Nah, sama dengan min 27. Ini adalah determinan dari A pangkat 3. Nah, sekarang di sini, nah ingat kita punya senjata sifat dari determinan suatu matrik. Nah, determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Dari sini diperoleh determinan A pangkat N itu sama dengan determinan A dipangkatkan N. Nah, dari sini kita peroleh ini, berarti determinan A pangkat 3 itu nanti sama dengan determinan A dipangkatkan 3. Nah, di sini ada determinan A pangkat 3 tadi diketahui nih, kita tuliskan. Nah, min 27 itu bisa dituliskan min 3 pangkat 3. Ini tadi sama dengan A pangkat 3. Oh, berarti determinan A itu sama dengan min 3. Nah, sekarang yang dicari adalah determinan matrik ini. Kita tuliskan determinan dari 3A inverse atau inverse-nya matrik A. Nah, dari sini kita
pakai lagi senjata berikutnya. Nah, apa senjata berikutnya? Jika A itu berordo n kali n, maka determinan dari K kali A itu nanti sama dengan K pangkat n. Nah, K pangkat n kali determinan A. Oh, berarti di sini nanti sama dengan apa? Kita lihat A-nya tadi berordo berukuran 2 kali 2. Berarti n-nya 2. Oh, berarti nanti di sini sama dengan 3 pangkat 2 kali determinan inverse-nya matriks A. Nah, di sini inverse. Nah, kita tidak perlu mencari inverse, matriks A-nya tidak tahu. Nah, kita gunakan senjatanya lagi, yaitu sifat determinan berikutnya. Di sini jika ada determinan dari inverse matriks A itu sama dengan 1 per determinan matriks A. Nah, kita gunakan di sini, berarti ini sama dengan 1 per determinan matriks A. Nah, 9 itu 3 kuadrat ini. Nah, determinan matriks A ada ini tadi. Nah, berarti di sini nah sama dengan min 3. Paham ya? Berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Soal berikutnya. Jika 4 pangkat X plus 5 pangkat Y sama dengan 6 dan ini 4 pangkat X per Y sama dengan 5, maka nilai ini. Nah, di sini menyelesaikannya bagaimana? Nah, di sini 5-nya pangkat Y, di sini 5. Nah, kita pangkatkan saja Y. Berarti kalau di sini harus pangkat Y, maka ini kedua ruasnya harus kita pangkatkan Y. Nah, kalau dipangkatkan Y, nah berarti ini kita pangkatkan Y diperoleh ini. Di sini bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya ada apa kan? Iya, dikalikan. Berarti X per Y kali Y X. Berarti di sini tinggal 4 pangkat X. Nah, 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Nah, ini sama toh? Nah, sekarang ke sini. Nah, dari sini. Nah, ini kan bilangan yang sama tadi. Nah, berarti bilangan yang sama kalau dijumlahkan sama dengan 6. Berapa bilangan itu? Iya, 3. Nah, berarti 4 pangkat X itu sama dengan 3. 5 pangkat Y juga sama dengan 3. Oke. Nah, berikutnya. Di sini optionnya dalam bentuk logaritma. Nah, ingat, antara eksponen dengan logaritma kan saling inverse. Nah, kita keluarkan lagi senjatanya. Nah, di sini kita punya senjata ini. Jika ada A pangkat B sama dengan C, maka ini bisa dituliskan seperti ini. Log C dengan bilangan pokok A sama dengan B. Oh ya, ini biasanya ini ditulis di sini dengan yang di sini sama saja ya, artinya bilangan pokok. Jadi bisa ditulis di sini, bisa ditulis di sini. Nah, di sini boleh tulis di sini. Bilangan pokok. Nah, di sini untuk memudahkan mengingat, kalau di sini pada eksponen A itu bilangan pokok, pada logaritma juga pada bilangan pokok, itu untuk memudahkan. Nah, berarti log C sama dengan B dengan bilangan pokok. Nah, berarti ini nanti kita pakai senjata ini. Berarti ini B ekuivalen. Nah, sama dengan bisa ditulis dalam bentuk logaritma. Berarti log 3 dengan bilangan pokok 4 sama dengan X. Ya, sama saja, kita gunakan ini menjadi log 3 dengan bilangan pokok 5 sama dengan Y. Nah, kalau sudah ini. Sekarang yang ditanyakan adalah ini. Nah, 1 per X, di sini ada X. Nah, kita gunakan lagi senjatanya, senjata berikutnya. Nah, jika ada log C dengan bilangan pokok A, nah ini bisa ditulis 1 per, ini ditukar, tukar tempat. Nah, bilangan pokoknya jadi C di sini, yang dilogkan menjadi A. Nah, di sini berarti bisa kita tuliskan seperti itu. Nah, berarti di sini nanti menjadi 1 per X itu sama dengan log 4 dengan bilangan pokok 3. Ini kan ditukar. Nah, begitu juga yang di sini, berarti 1 per Y sama dengan log, nah ini ditukar, nah menjadi ini, itu ya. Nah, yang kita masukkan ini saja langsung, berarti di sini sama dengan ini.
Nah, di sini ada penjumlahan logaritma dengan bilangan pokok sama. Nah, senjata logaritma, sifat logaritma kita pakai. Nah, jika ada log B plus log C itu berarti sama dengan log B kali C. Nah, ini bilangan pokoknya sama semua. Nah, berarti di sini bagaimana? Berarti ya log 4 kali 5, bilangan pokoknya sama. Berarti di sini log 20 dengan bilangan pokok 3. Nah, paham ya? Berarti jawabannya yang mana? Oke, yang B. Nah, begitu. Sekarang soal berikutnya. Jika penyelesaian sistem persamaan ini, nah berarti di sini sistem persamaan ada 2 persamaan, tidak hanya ini saja, berarti tidak hanya satu, itu artinya banyak ya. Nah, maka nilainya adalah kalau 2 garis mempunyai tidak hanya satu penyelesaian, mempunyai banyak penyelesaian, kan seperti itu. Nah, kalau 2 garis memiliki banyak penyelesaian itu artinya garis itu berimpit. Kalau garis itu berimpit berarti persamaannya juga sama. Oh, berarti nanti persamaan garis ini ya sama persis dengan persamaan garis ini. Kita tuliskan di sini. Sama persis. Kalau sama persis berarti koefisien X-nya sama. Koefisien Y juga sama. Berarti di sini nanti A plus 2 sama dengan 1, di sini ya 1 sama dengan A plus 2. Kan sama saja toh? Mau kita tuliskan salah satu saja, berarti A plus 2 sama dengan 1, sehingga A-nya diperoleh sama dengan min 1. Yang ditanyakan ini berarti sama dengan berapa? Iya, sama dengan 7. Mudah ya? Oke, berarti jawabannya yang E. Paham ya? Iya, nah alhamdulillah selesai belajar kita kali ini. Semoga kalian semua bisa berhasil dalam UTBK nanti.